Today we will also release evidence that the Indonesian hospital is being used by Hamas to hide the underground command and control center. Berdasarkan peta yang ditunjukkan oleh juru bicara IDF, Daniel Hagari, yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Indonesia berada di 3 lokasi. Yang benar adalah Rumah Sakit Indonesia hanya berada di 1 lokasi saja, yaitu di sini. Dan dipertegas lagi dengan gambar di sini. Islamic Brotherhood Television. Kami, Engineer Edi Wahyudi, Site Manager Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, untuk menjawab pernyataan juru bicara IDF, Daniel Hagari, terkait area di bawah tanah Rumah Sakit Indonesia digunakan oleh Hamas sebagai pusat komando dan kendali. Today we will also release evidence that the Indonesian hospital is being used by Hamas to hide the underground command and control center. This is an Indonesian hospital. This picture was taken in 2023. You can see the hospital structures in south of the roundabout of both sides of the road. The hospital is located in northern Gaza between Jabalia and Bet Hanun. Berdasarkan peta yang ditunjukkan oleh juru bicara IDF, Daniel Hagari, yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Indonesia berada di 3 lokasi. Yang benar adalah Rumah Sakit Indonesia hanya berada di 1 lokasi saja, yaitu di sini. Dan dipertegas lagi dengan gambar di sini. Jadi ini adalah bukan lokasi Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza, Palestina. The construction of the hospital was funded by several NGOs from Indonesia. I will show you the reason why they built the hospital there. Pembangunan Rumah Sakit Indonesia ini bukan didanai oleh banyak NGO, akan tetapi didanai oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang dihimpun oleh Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI sebagai NGO pelaksana pembangunan Rumah Sakit Indonesia. Donatur Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Ini adalah bagaimana dilaksanakannya penggalangan dana Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza, Palestina yang diinisiasi oleh Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI. This picture here was taken in 2010 when the hospital was under construction. Take a look here at the area in red. Kemudian pernyataan juru bicara IDF yang menyatakan bahwa tahun 2010 Rumah Sakit Indonesia telah dalam masa pembangunan. Hal ini tidaklah benar karena tender proses pembuatan struktur saja baru dimulai pada tanggal 2 Februari 2011. Dan ini ditunjukkan dengan adanya surat tender, ya. Dan ini adalah iklan tender di koran lokal Palestina. Pemasangan iklan pemenang tender pembangunan tahap 1 untuk Rumah Sakit Indonesia di lokal koran Palestina pada tanggal 2 Februari 2011. Dan pembangunan tahap struktur Rumah Sakit Indonesia sendiri baru dimulai pada bulan Mei 2011. Dari peta yang ditunjukkan oleh juru bicara IDF bahwa lahan yang digunakan oleh Rumah Sakit Indonesia ada di 3 bagian ini, ya, ini dan ini, ya. Yang semuanya ini adalah ditunjukkan oleh juru bicara IDF. Yang benar adalah hanyalah di sini seluas 1,6 hektar yang diberikan oleh pemerintah Palestina di jalur Gaza, Palestina. The first area is the collection of cement materials here. You can see here arches. These arches are very, very unique. It's a unique structure. It's only used for underground terror facilities for Hamas. These cement arches are not needed when building hospitals. They are used to build underground city of terror. Jadi, sekali lagi kami tegaskan bahwa lahan di bagian ini dan ini adalah bukan Rumah Sakit Indonesia. Kemudian yang ditunjukkan oleh juru bicara IDF adalah bukan bagian dari pembangunan Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza, Palestina. We have watched Hamas use these arches to build
tunnels for many years. Instead of building homes for Gazans, he built this metro over hundreds of kilometers underneath Gazas and underneath places like hospitals and mosques. Kemudian ketika kami membangun Rumah Sakit Indonesia dan merencanakan sistem pembuangan limbah atau sewage, pihak pemerintah Palestina dalam hal ini Kementerian Kesehatan menyarankan kami untuk menggunakan sistem pembuangan limbah kota Gaza yang sudah tersedia di jalur-jalur jalan raya utama. Melihat sistem informasi, sebagai informasi, sistem pembuangan limbah kota Gaza ini memang sudah sangat baik seperti layaknya kota-kota di Eropa. Sistem pembangunan limbah di kota Gaza yang memang cukup besar yang berada di depan dan di samping jalan raya utama jalur Gaza. Melihat peta ini, bagian Rumah Sakit Indonesia hanya di satu bagian, yaitu seluas 1,6 hektar. Maka yang disebutkan oleh juru bicara IDF sebagai infrastruktur Hamas ini, ya, lengkungan-lengkungan ini, dan sekali lagi kami tegaskan, tidak ada bagian di area pembangunan rumah sakit ini. Ketika kami memulai proses pembangunan struktur Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza, Palestina, dan menggali sedalam 8 meter untuk pembuatan basement dan fondasi rumah sakit, kami tidak menemukan hal-hal yang tidak wajar. Jadi kami tidak melihat adanya infrastruktur terowongan di bawah bangunan Rumah Sakit Indonesia. Kembali lagi ke peta yang ditunjukkan oleh juru bicara IDF. Sekali lagi kami tegaskan bahwa lahan di bagian ini bukanlah lahan-lahan di bagian ini adalah bukan lokasi Rumah Sakit Indonesia, dan berarti lengkungan yang ditunjukkan oleh IDF, ya, seperti ini adalah bukan dari pembangunan Rumah Sakit Indonesia. I want to repeat it. They launch rockets on Israel 75 meters from an hospital. Why? They know precisely that if Israel will airstrike a launch pad like that, the hospital would be damaged. And this was part, of course, of the outpost before, in 2010, this architecture of underground facility, including launch pads. Terkait pernyataan juru bicara IDF yang mengatakan jika mereka menyerang lokasi tempat peluncuran roket para pejuang yang dikatakan berjarak 75 meter dari pagar Rumah Sakit Indonesia akan mengalami kerusakan. Padahal lokasi yang dikatakan IDF ini adalah memang sudah dibombardir oleh IDF pada tahun 2014 dalam agresi 52 hari. Saat itu kami berada di Gaza sedang melakukan pembangunan Rumah Sakit Indonesia di sana. Mengenai rekaman suara yang disebarkan oleh IDF untuk menunjukkan pencurian bahan bakar, kami tidak mempercayai bukti rekaman tersebut yang disebarkan IDF tersebut. Sebaiknya diteliti kembali kebenaran rekaman tersebut oleh pakar digital forensik yang independen. Sesuai dengan informasi dari 3 relawan Mercy Indonesia yang masih berada atau stay di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, dari 3 generator yang dimiliki Rumah Sakit Indonesia, hanya 1 generator yang beroperasi, dikarenakan sudah menipisnya persediaan bahan bakar solar. Padahal 1 generator itu tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan listrik Rumah Sakit Indonesia. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم التاريخ الخميس الموافق 9/11/2023. لم يتبقى من السولار إلا 1100 لتر، وهذا يكفي لمدة يوم واحد فقط. المستشفى سوف تتوقف بالكامل عن العمل غدا إن لم يتم إمدادها بالسولار اللازم للمولدات الكهربائية. Ya, ini adalah pernyataan dari Direktur Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza, Palestina. Saat ini Rumah Sakit Indonesia menjadi tumpuan dan harapan dari masyarakat Gaza, Palestina. Karena apa? Nampak di layar yang kami peragakan di sini tampakkan adalah korban perang yang di Rumah Sakit Indonesia. Update korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia pertanggal Selasa 7 November jam 12 malam.
1.784 jiwa meninggal yang terdiri dari 397 wanita dan 637 anak-anak. Dan 4.666 korban yang luka-luka yang dirawat di Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina terdiri dari 651 wanita dan 1.005 anak-anak. Bahkan 369 masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina. Sebenarnya ada 69 yang sudah diizinkan pulang, namun mereka memilih menetap di RSI atau Rumah Sakit Indonesia karena memang tempat tinggal mereka sudah hancur. Rumah Sakit Indonesia dibangun dari donasi rakyat Indonesia, lintas suku, lintas agama, dari Sabang sampai Merauke, yang sebagian besar merupakan masyarakat menengah ke bawah. Nah, ini adalah penampakan donasi rakyat Indonesia ya, dikumpulkan dari masyarakat dari Sabang sampai Merauke, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa tuduhan juru bicara IDF terhadap Rumah Sakit Indonesia adalah tidak benar. Karena kami mengetahui setiap inci demi inci dari Rumah Sakit Indonesia, karena kami sendiri yang membangun Rumah Sakit Indonesia dari awal dan hingga saat ini. Kami masih melakukan perawatan. Buka mata, buka telinga, agar tak mudah termakan fitnah dan caci maki.